jadi suatu garis ya, apabila di sini saya buat di sini garis ya, di sini ada suatu garis namanya garis AB. Maka garis AB ini dinyatakan dengan huruf besar AB. Di mana pada garis AB di sini terdapat dua buah titik, yaitu titik A dan juga titik B. Maka kedua titik A dan titik B ini berada dalam satu garis, yaitu berada dalam garis AB. Sudah? Nah, apabila nanti terdapat sebuah titik yang lain, misalkan titik C, maka titik C ini berada di luar garis AB. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini pada sebuah bidang. Saya buat di sini untuk bidangnya, yaitu berupa bangun datar A, B, C, D, yaitu berupa jajar bidang. Nah, apabila di sini terdapat sebuah garis ya. Nah, misalkan saya buat di sini garis ya, garis L, maka dikatakan di sini garis L terletak di bidang A, B, C, D ya. Saya buat di sini misalkan bidang alfa. Maka garis L terletak di dalam atau pada bidang alfa. Nah, atau saya buat di sini garis, misalkan di sini ada garis M. Maka untuk garis M ini terletak di luar bidang dari alfa ya. Jadi garis M ini terletak di luar bidang alfa. Jadi seperti itu dia hubungan antara titik, garis dan juga bidang. Coba sekarang perhatikan untuk yang saya gambar ini adalah gambar kubus. Nah, untuk gambar kubus di sini dia memiliki garis-garis ya. Jadi di sini dikatakan garis AB ya, ini sejajar dengan garis CD. Ya kan? Nah, dalam hal ini dia dalam posisi horizontal. Sudah, garis AB di sini sejajar, jadi sejajar dilambangkan dengan garis miring ya, ada dua dengan CD. Kemudian di sini garis AD sejajar dengan garis BC, ya kan? Nah, jadi di sini terletak pada bidang horizontal. Nah, bagaimana dengan bidang untuk vertikalnya, garis vertikal? Nah, garis vertikal adalah garis yang lurus ke atas, ya kan? Untuk bidang Y. Nah, ini di sini garis AE ini sejajar ya, di mana posisinya ini adalah vertikal dengan garis BF. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk garis AB. Sudah, ini dikatakan dengan tegak lurus ya, tegak lurus. Sudah, tegak lurus dengan garis BF. Sudah, selain dia tegak lurus, ini posisinya juga dikatakan dengan berpotongan ya. Berpotongan di mana? Berpotongan di titik B. Sudah, jadi garis AB ini selain tegak lurus dengan BF, juga di sini garis AB berpotongan dengan garis BF di titik B. Seperti itu ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi ya, garis AB ya, ini dia berhimpit. Sudah, jadi garis AB kemarin ini berhimpit dengan garis BA. Nah, jadi di sini berhimpit AB berhimpit dengan BA. Nah, itu dia. Oke, ini ya untuk garis. Sekarang kita lihat mengenai konsep dasar sudut. Ya. Nah, jadi misalkan di sini saya buat untuk ada dua garis ya. Di sini ada dua garis, di sini titik P, kemudian di sini A, kemudian ini Q. Sudah? Nah, jadi antara dua garis ini dia akan membentuk satu sudut. Nah, ini sudut saya katakan sudut alfa. Nah, jadi sudut A ini mempunyai besar alfa derajat. Sudah? Di mana sudut A ini dapat juga dikatakan dengan sudut PAQ ya. Jadi diambil dari huruf tengahnya. Ya, dari huruf tengahnya ini sudut PAQ. Nah, ini dia sudut A atau sudut PAQ ini dia besarnya adalah alfa derajat. Di mana garis PA dan garis QA ini disebut dengan garis yang membentuk sudut PAQ. Ya, itu dia untuk konsep dasarnya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas juga mengenai jenis-jenis sudut. Sudah? Nah, jadi ada beberapa jenis sudut. Yang pertama ini disebut dengan namanya sudut lancip. Nah, sudut lancip ini dia ya besarnya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Di mana sudut lancip itu digambarkan seperti ini ya. Garis yang nilainya di bawah
dan nilainya ini adalah 90 derajat. Ya, jadi sudut siku nilainya adalah 90 derajat. Oke, berikutnya adalah sudut tumpul. Nah, jadi untuk sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat, yaitu antara 90 sampai dengan 180 derajat. Jadi ukurannya dia lebih besar dari 90 derajat. Ya, itu disebut dengan sudut tumpul. Next, berikutnya ada lagi disebut dengan sudut pelurus. Nah, sudut pelurus ini posisinya lurus di mana satu titik ya. Ini di sini dia memiliki sudut yaitu 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut refleks. Ya. Nah, sudut refleks ini besarnya di atas dari 180 derajat ya, di atas 180 derajat dari antara ini kemari. Nah, sudut inilah disebut dengan sudut refleks di luar dari garis yang ini. Maka sudutnya nilainya tadi adalah di atas 180 yaitu 180 sampai dengan 360 derajat. Nah, itu dia untuk sudut ini. Nah, sekarang kita lihat untuk materi yang berikut yaitu mengenai hubungan ya, hubungan antara ya, garis dan juga sudut. Nah, misalkan di sini saya buat ada dua garis yang letaknya sejajar, di mana garis ini disebut dengan garis L ya, kemudian juga di sini ada garis M, di mana kedua garis sejajar ini ya berpotongan dengan satu garis, saya katakan di sini garis X ya. Jadi di sini dia letaknya sejajar berpotongan dengan garis X. Sehingga di sini dia memiliki dua titik. Nah, maka nanti ada membentuk suatu dua bidang ya, A dan B. Maka di sini akan membentuk yang namanya beberapa sudut. Kita lihat daripada bidang A, ini akan membentuk sudut yang pertama, sudut kedua, kemudian sudut ketiga ya, dan sudut keempat. Ya, A1, A2, A3, A4. Kemudian pada bidang B di sini dia akan membentuk sudut 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini dia memiliki hubungan-hubungan tertentu. Kita lihat hubungannya. Yang pertama di sini ya, di sini dia memiliki sudut yang sehadap. Ya. Jadi pada sudut sehadap ya, pada sudut A1 ya, ini dikatakan adalah sehadap dengan B1, ini nilainya sama. Berarti besar sudut A1 nilainya sama dengan B1, ini dikatakan dengan sudut sehadap. Ya, kemudian sudut A2 ini nilainya sama dengan B2, jadi sehadap dengan B2 nilainya sama. Kemudian sudut A3 sehadap dengan B3 itu nilainya juga sama. Sudah? Dan sudut A4 nilainya itu sama dengan sudut B4, itu dikatakan dengan sudut sehadap. Kemudian kita lihat lagi yang kedua yaitu
sudut bertolak belakang, ya. Dan berikutnya kita lihat lagi untuk sudut sepihak. Nah, untuk sudut sepihak ini juga ada dua, untuk sudut sepihak luar dan sudut sepihak dalam. Kita lihat dulu untuk sudut sepihak yang bagian luar, ya. Sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak ini posisinya ini A2 dengan bagian luar dari B4. Nah, untuk sudut sepihak A2 ini dia dikatakan dengan berpelurus. Jadi sudut A2 ini berpelurus, ya. Nilainya sama ditambah dengan B4, maka nilainya ini adalah 180 derajat. Jadi sudut pelurus tadi ini nilainya 180 derajat. Maka A2 ini sepihak luar dengan B4 nilainya jumlahnya adalah 180 derajat. Dan selanjutnya untuk berikutnya A1, ya, ini ditambah dengan B3, ini juga sepihak luar, jumlahnya 180 derajat. Nah, berikutnya kita lihat untuk sudut sepihak dalam. Nah, untuk sudut sepihak dalam, maka ini posisi dari A4, ya, ini ditambah dengan B2, ini nilainya 180 derajat. Dan selanjutnya untuk nilai A3, ya, ditambah dengan sudut B1, ini nilainya juga 180 derajat. Nah, ini dia untuk konsep dasarnya. Oke, berikutnya kita lihat, ya, yang berikutnya ini tadi yang pertama untuk sudut sahadap, yang kedua di sini kita lihat untuk sudut berpenyiku, ya. Nah, tadi di sini sudah kita bahas bahwa untuk sudut siku-siku itu nilainya adalah 90 derajat. Nah, yang bagaimana di sini dikatakan dengan sudut berpenyiku, ya? Jadi pada sudut berpenyiku ini bentuknya seperti ini, ya. Di mana di antara dua garis ini, misalkan di sini terdapat satu garis lagi, ya, maka di sini akan membentuk dua sudut, yaitu X kemudian sudut Y. Nah, dari sini dikatakan sudut X ini dikatakan dengan sudut berpenyiku, ya, berpenyiku, ya, terhadap sudut siku-siku AOB. Sudah, jadi sudut X dikatakan berpenyiku dan sudut Y ini juga dikatakan dengan berpenyiku. Nah, dianggap di sini misalkan ini garisnya dibagi dua, maka sudut berpenyiku ini dia 45 derajat. Maka apabila di sini sudut X 45 dan sudut Y 45, maka ditotalkan bahwa sudut OAB, ya, sudut AOB, ya, sudut AOB. Nah, ini nilainya adalah sudut X ditambah sudut Y, ini nilainya sudah pasti 90 derajat untuk sudut berpenyiku. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sudut berpelurus, ya. Nah, yang bagaimana yang dikatakan dengan sudut berpelurus, ya? Jadi untuk sudut berpelurus ini jumlah nilainya, ya, dengan yaitu berupa sudut pelurus, ya. Nilainya adalah 180 derajat. Nah, di mana di sini misalkan antara sudut garis ini, ya, terdapat satu garis, ya kan? Terdapat satu garis di sini saya buat, ya. Misalkan saya buat garis miring. Nah, di mana nilai X ini berpelurus dengan nilai Y, maka di sini dikatakan X berpelurus dengan Y. Nah, maka jumlah X ditambah Y ini jumlahnya adalah sudut pelurus, yaitu 180 derajat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai soal-soal pengantar yang berhubungan dengan garis dan juga sudut. Untuk soal yang pertama kita lihat di sini adalah gambar dari kubus ABCD EFGH. Rusuk horizontal yang tegak lurus dengan DC adalah horizontal, berarti dia garis X, ya, suhu X, ya kan. Nah, kita lihat di sini untuk garis CD yang letaknya katanya tegak lurus, ya, letaknya tegak lurus berarti di sini dari garis AD ataupun BC, ya, maka jawabannya adalah A, ya, ini dia. Oke. Nah, kemudian banyaknya garis vertikal pada gambar kubus di atas adalah, jadi kalau garis vertikal itu garis yang letaknya di sini, ya, seperti suhu Y. Sudah, maka untuk garis vertikal adalah 1 AE, 2 BF, kemudian 3 CG dan DH, ada 4. Maka jawabannya adalah B. Next, nomor 3 garis sekurang-kurangnya memuat, ya. Jadi suatu garis maksudnya, ya, ini bukan 3, ya. Jadi suatu garis kurang-kurangnya memuat berapa
adalah. Nah, kita lihat di sini adalah gambar suatu bangun datar ya. Ini adalah segitiga ya. Dimana di sini dia memiliki titik-titik dan juga garis. Sudah? Nah, di sini dia ada 3 perbandingan 1, 2, 3. Ya, kalau ditanya 2/3, maka di sini sudah pasti ini 1 bagian, ini 2 bagian, ini 3 bagian. Maka yang 2 bagian adalah A, J berbanding 3 bagian adalah A, C ya. Jadi 2 ya, AI dan IJ berarti AJ berbanding AC yang 3. Maka jawabannya ini adalah D, AJ berbanding AC. Next, berikutnya untuk soal pengantar nomor 5. Kita lihat di sini yang diketahui adalah sudut nomor 1 95 derajat. Sudah? Kemudian sudut nomor 2 ya. Nomor 2-nya yang ini ya. Ini adalah 110 derajat dan yang ditanya adalah sudut nomor 3. Nah, di sini dia kita lihat ya. Kita lihat dulu untuk resep dasarnya tadi bahwa pada sudut nomor 1 ya kan, ini dia berseberangan dalam dengan sudut nomor 5. Berarti sudut nomor 1 berseberangan dalam dengan sudut nomor 5 itu nilainya sama, yaitu 95 derajat. Jadi kita harus tahu dulu yang ditanyakan yang ini ya. Maka kita harus tahu dulu nilai dari sudut 5 dan juga sudut 6. Sudah? Berarti sudut 5 sudah diketahui yaitu 95 derajat, di mana letaknya berseberangan dengan sudut 1. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk sudut 6. Nah, untuk sudut 6 ya, itu berpelurus dengan sudut nomor 2. Sudah? Jadi kalau berpelurus maka nilainya adalah 180 derajat. Di mana sudut nomor 2 tadi nilainya adalah 110. Berarti sudut 6 ditambah 110 sama dengan 180. Sudah? Maka nilai dari sudut 6 adalah 180 dikurang 110 itu adalah 70 derajat. Maka untuk sudut nomor 3 sudah bisa kita ketahui ini adalah bentuk segitiga. Nilai sudutnya totalnya adalah 180 derajat. Maka sudut 3 ditambah dengan sudut 5 ditambah dengan sudut 6 nilainya adalah 180 derajat ya. Dimana tadi sudut 5 tadi nilainya berapa? Ya, 95 ditambah dengan sudut 3. Sudut 3 yang ditanya ditambah dengan sudut 6 ya. Sudut 6-nya tadi adalah 70 derajat sama dengan 180. Maka 95 ditambah 70 ya. Itu adalah 165 ditambah sudut 3 sama dengan 180. Maka nilai sudut 3 adalah 180 dikurang 165, nilainya adalah 15 derajat. Maka jawabannya adalah B untuk nomor. Selanjutnya kita lihat soal nomor 6 ya. Dua sudut berpelurus masing-masing 4x kurang 30 derajat dan 4x tambah 50 derajat. Maka nilai x adalah, nah katanya di sini berpelurus ya. Jadi kalau berpelurus sudah pasti jumlah nilainya adalah 180. Maka untuk sudut 4x dikurang 30 derajat ya, ditambah dengan 4x ditambah 50 derajat ya kan. Ini nilainya katanya 180 derajat yaitu sudut berpelurus. Nah, maka di sini bisa kita jumlahkan 4x ditambah 4x berarti 8x kurang 30 derajat ditambah 50 derajat, maka jawabannya adalah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Maka nilai 8x sama dengan 180 dikurang 20 derajat sama dengan 180 kurang 20 berarti 160 derajat. Maka nilai 8x sama dengan 160. Nilai x adalah 160 dibagi 8, itu jawabannya adalah 20 derajat. Maka nilai x adalah 20 derajat. Oke, next berikut. Jika garis G ini sejajar letaknya dengan garis H, maka sudut D nilainya berapa? Dan dari sini bisa kita ketahui sudut D ini dia apabila bertolak belakang ini nilainya sama dengan sudut A. Sudah? Dan sudut D ya apabila di sini dia berseberangan dalam maka sama dengan sudut E. Nah, maka jawabannya ini dia sama dengan sudut A sama dengan sudut E, maka jawabannya adalah B. Oke, next the last number. Kita lihat nilai A adalah yang ditanya di sini nilai A. Kita lihat di sini pada garis ya. Pada garis di sini adalah garis sejajar, ya kan? Nah, maka di sini kita mencari nilai A, kita lihat hubungan antara keduanya. Nah, kalau misalnya sudut yang ini ya,
sudut yang letaknya di sini, ini nilainya sama dengan seberangnya. Berarti nilai yang ini 2A ditambah 30 sama. Sudah? Dan nilai sudut yang ini namanya sudut sepihak luar. Sudah? Sudut sepihak ini dengan jumlah nilainya adalah berpelurus atau 180 derajat. Maka sudut berpelurus ya letak antara sudut ini dengan ini ya, saya bikin aja di sini sudut X dan di sini sudut Y. Ini nilainya berpelurus jumlahnya 180 derajat. Maka sudut sepihak luar ini ya kan 2A ditambah 30 ya kan ditambah 4A ditambah 30, ini jumlahnya adalah 180 derajat. Dari sini bisa kita tentukan nilai A-nya. 2A ditambah 4A sama dengan 6A ditambah 30 ditambah ini tadi minus ya. Minus 30, ini minus 30 ya kan? Oke, jadi di sini dia kurang 30, sudah. Jadi positif 30 dikurang 30 itu habis ya kan? Nilainya sama dengan 180. Maka nilai A sama dengan 180 dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Maka nilai A adalah 30 derajat. Oke, demikianlah untuk materi kita mengenai garis dan sudut ini. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan di ruang diskusi kita. Tetap semangat, Master Ilmi, manjada, wajada.